Hai hai, halo, kembali lagi bersama Cumi Asin, cuat bersama Amitachi, anak Sinting. Nah, sekarang kita di episode ke-27, gue bakalan ngajak sobat Sinting gue ngobrol-ngobrol sama teman gue, Aziz. Lo boleh mandiri nggak memperkenalkan diri lo sendiri? Aduh. Silakan ibu memperkenalkan diri dulu, kan mungkin banyak banget Siap. sobat Sinting gue yang belum kenal sama lo, biar saling kenal dulu kan. Siap. Halo, pendengar setia Cumi Asin Podcast. Asik, namanya sobat Sinting, asik. Asik Sobat Sinting ya. Ini aku Mm-mm. perempuan, mana perempuan apaan sih? Aku Indras. Kalau kalian mau cari sosmed saya, ada yang bernama Indra Swari, seorang barista di Yogyakarta. Gitu aja kali ya. Jawa. Cowok. Gitu aja kali ya. Maksudnya Itu aja kali ya. iya, benar. Umur mungkin, soalnya kan lo tahu podcast gue tuh harus 18 plus atau 21 plus ya kan. Bener. Udah cukup umur kan untuk ngobrolin soal ini. Sudah dong. Sudah. Kelahiran Udah mantap. udah mantap. Bisa tebak sendiri kali ya umurnya. Yang jelas saya kelahiran 97, Kak. Oke, udah cukup lah ya. Udah cukup lah, Wak. Setelah lo bilang 97 tuh kayak gue ngerasa anjing, gue tua banget gitu. Bukan tua sih, lebih mateng aja gitu. Aduh, mateng. Oke, Indras, kebetulan di podcast gue kita kan Cumi Asin itu ngebahas sexual activity, ya kan? Dimana menurut gue kita butuh sharing-sharing aja, dan gue menyediakan tempat untuk teman-teman gue cerita tentang sexual activity mereka. Benar. Nah, at the first gue pengen nanya nih sama lo, menurut seorang Indras, Iya. apa tentang perspektif lo tentang sexual activity ini? Menurut aku nih tentang sexual activity, ya aktivitas seksual. sangat tidak ini ya, sangat tidak terpapar dengan jelas gitu. Aktivitas seksual. Ya aktivitas seksual yang apa ya, orang melakukan dengan senang hati, melakukan dengan riang gembira dan sadar diri, gitu sih. Oke. Iya. Sadar diri ya. Tapi menurut gue banyak juga sih orang-orang yang melakukan aktivitas ini dengan tidak sadar. Iya, betul. Iya, betul. Betul. Nah, gue tidak menyuarakan having sex, ya. In this time, gue tidak menyuarakan tentang having sex, tapi kita menyadari ya, kita di umur-umur seksual aktif kayak gini, pasti at least lo melakukan aktivitas seksual ada dong. Oh, ada dong. Iya. Aktif, lumayan aktif ya. Lumayan aktif. Berarti seks buat lo itu apa? Wah, kebutuhan ya, Wak. Kebutuhan ya. Kebutuhan biologis yang harus rutin, enggak yang rutin at least bukan setiap hari ya, maksudnya ada aja gitu waktu yang sebenarnya kayak ngerasa butuh deh, kayak harus dilakukan deh gitu. Oke, berarti Ibu juga cukup ini ya Bu ya, cukup aktif makan nasi ya Bu ya, kayak makan nasi ya Bu? Iya, tapi yang nggak 3 kali sehari juga sih, Wak. Iya, nggak 3 kali sih, tapi 12 kali ya. Oke, jadi kan gue tahu ya, banyak banget lo tahu kan kalau zaman sekarang pick up line orang beda-beda nih untuk dapetin partner seks. Kan nggak semua orang melakukan hubungan seks dengan pasangan, atau nggak semua orang punya pacar gitu. Dan nggak semua orang ingin komitmen, ya dong? Iya, betul banget. Untuk itu kan banyak banget tuh gue temuin orang-orang yang pick up line-nya tuh dari dating app. Iya. Lo sendiri tuh main dating app gak sih? Main banget anjing, asal banget ya. Kalau mau tahu sih, maksudnya aku tuh main dating app let's say 5-6 tahun. Iya, sekitaran segitu sih, kurang lebih 5-6 tahun main dating apps. Dari aku SMA kelas 3 sampai sekarang semester 11. Masih main? Masih main loh? Enggak sih kalau sekarang, karena kan sudah ada ya, Wak. Jadi saya kalau udah ada gitu, saya stop gitu. Tapi kalau ketika nggak ada ya saya cari. Saya download lagi. Nyari ya Bu ya, gatel banget kayaknya Bu ya. Di bawah tuh kayak downer tuh kayaknya gatel gitu ya, Wak. Pengen meronta-ronta jamah aku gitu-gitu ya.
parah banget bener. Aduh, kayak kesannya manusia jabla ya, Wak. Terus menurut lo kan ketika lo main dating apps nih, pasti dong kenalan, match sama orang gitu. Lo punya pengalaman, ini gue ngomong pengalaman buruk dulu ya. Pengalaman buruk gak sih tentang sexual activity tapi dari dating app? Oh banyak dan bisa dibilang aku ketemu kita ngomongnya stranger kan, maksudnya kita bener-bener baru pertama kali ketemu gitu kan. Iya benar. Pertama kali ketemu, terus kita sebenarnya baru kenal let's say berapa jam gitu, terus kayak udah mau mampir dulu gak mas gitu kan, kayak mau mampir kita ngobrol dulu mungkin di kelas gitu. Tuh kayak ternyata banyak apa ya, banyak keburukan yang saya dapat sih, pengalaman yang buruk, dan kayaknya nih saya harus sekali deh ketemu orang ini gitu, kayak nggak bakal ketemu lagi gitu. Kalau boleh kita tahu nih kenapa itu sebenarnya kalau dari pasti kan ngobrol dulu kan gitu, dulu. Nah sebenarnya sih jadi ada dua kemungkinan bisa benar-benar terjadi yang masih memaklumi dan bisa lah gitu, tapi ada yang benar-benar kayak pas udah ngobrol tuh benar-benar kayak nggak bisa nih, ini orang nggak nyambung nih gitu, kayak nggak bisa deh kalau suruh mampir gitu. Nah yang pengalaman buruk adalah ukuran ya Wak, pasti. Oke, kalau lo ngomongin size, kalau buat gue size it doesn't matter ya dong. Iya sih bener. Iya bener. Tapi sebenarnya bisa aku maklumin sih ketika memang ada pemanasan tuh, foreplaynya tuh bagus gitu. Kalau foreplaynya bagus gitu, masalah ukuran mungkin nomor 2 kali ya. Cuma ketika foreplaynya udah jelek, dari kita speak aja udah kayak aduh kayak nggak bisa deh gitu, nggak ada chemistry gitu. Terus foreplaynya cepet banget, makin nggak ada chemistry. Terus ternyata ukuran mempengaruhi ya Wak. Terus kayak udah deh ini sekali aja deh, udah nggak bisa gitu ketemu untuk kedua kali gitu. Menarik. Bener. Jadi lo itu tipe orang yang kalau misalkan ketemu di dating apps itu udah dealing di awalnya tuh pengen having sex, atau ya udah ketemu aja dulu, selanjutnya ya udah dia bonus aja gitu. Apa sih yang lo cari di dating apps? Gue pengen tahu. Sebenarnya emang awal tuh cari pacar gitu kan, bener-bener cari pacar pure lah pokoknya. Syukur bisa lanjut. Kalau mau nyari pacar jangan di dating apps, gila lo. Iya nggak apa-apa dong, nggak apa-apa sih. Iya nggak apa-apa dong, ekspektasi kayak gitu nggak apa-apa, walaupun ekspektasi lo ya diluntur kan. Iya tapi kayak ngerasa pengen cari orang baru gitu loh. Maksudnya saya tidak menemukan dari lingkup yang terdekat gitu loh, bener-bener yang orang baru, terus ternyata kita tidak satu circle gitu. Menurutku hal yang sangat apa ya, wah aja gitu, kayak aku nemu circle baru nih gitu, lingkungan baru nih, pengalaman baru gitu sih itu. Terus apa tadi sama apa sih malah lupa anjir. Iya, terus lo pengen cari orang baru, circle baru. Iya bener. Ya gitu. Terus enggak, mesti si orangnya ini kan cari ya sebenarnya cari pacar gitu. Kalau misalnya masalah akhirnya dapet nih gitu, bonus aja sih, ngalir aja gitu. Dengan begitu aja sih sebenarnya. Gitu. Tapi emang ternyata saya tuh punya fetish Wak gitu, dan paling gak tahan sama laki-laki wangi asli. Oh my god, gue juga sih. Gue kalau selalu udah wangi kelar bawaannya pengen buka baju gak sih Wak? Iya bener, kayak ayo mas kita udahan aja, kayak nonton makannya udahan gitu, gimana kalau kita mampir dulu gitu. Gatel ya kan, aduh aku ngekos nih, kamu mampir ke kosan aku nggak gitu ya? Iya gitu, kita ngobrol dulu, kita lanjutin yang tadi gitu, ternyata sampai pagi kan, yang mana tahu ya. Tiba-tiba order ini ya Wak, order miras ya kan, mabuk dikit, aduh aku nggak kuat sayang gitu kan. Anjir, gila. Oh my god, jadi ini kira-kira ini another question ya. Iya. Gue pengen tahu aja, kepo aja gitu. What's your number? Jadi berapa orang yang kira-kira sudah having sex sama lo? Anjir, nggak kehitung lagi. Nah, gue bantu hitung deh, 10.
Karena kan, jujur aja ya, karena aku tuh ngelakuin, maksudnya seks itu emang dari sekolah gitu kan, dari SMA. Wow. Gitu, terus Hai kayak senior. kayak kurang lebih 8 tahun, 8 tahunan, 7 lah, 7-8 tahun gitu. Yang lalu gitu kan. Terus emang awalnya sebenarnya pacar, terus ketika yang bener-bener parah itu ketika pas udah keluar kota gitu sih, maksudnya udah di Jogja gitu. Terus makin, karena kan nggak di ini orang tua ya, mau lu pulang pagi kayak, mau lu nggak pulang kayak, terserah gitu. Nah mulai dari situ tuh makin bergerilya gue. Mencari, ibu berpetualang ya Bu ya? Iya gitu, terus kayak ngalir dengan sendirinya gitu, terus kayak ya gak kehitung kayaknya Wak, ada kali 30, 25, 30 atau lebih kali 50 ya. 50 ada 50? Enggak anjir, gak ada Wak, gila. Gak nyampe, oke. 30 something kali ya. 30 something, itu pun yang bener-bener yang cuman foreplay doang, bener yang kayak beneran masuk gitu, kayak hitung aja lah kali ya segitu gitu. Kira-kira kalau yang beneran having sex, yang lo ibaratnya Conti ketemu Meki ini beneran, itu berapa banyak? 20. Ini yang ngomongin sama, maksudnya yang dating apps kan, maksudnya yang di luar dating apps itu kehitung juga nggak? Hitung dong. Oh hitung ya? Hitung dong. 25 kayaknya. 25, 20-an lah. 20-an. 20-an. Keren juga ya Bu ya, udah satu kodi itu. 21 kardus ini. Kalau orang jualan tuh kardus, itu skardus tuh udah. Iyo. 2 lusin lah Wak. Tapi kira-kira nih kan banyak juga nih sebenarnya cewek-cewek nih ketika having sex dia nggak tahu dia tuh udah keluar atau belum gitu, tau nggak sih lo udah penetrasi atau belum gitu. Lo orang yang tahu nggak sih anjing gue udah keluar, atau emang lo mungkin cewek yang squirting, udah pernah squirting juga kayak gitu-gitu loh. Nah aku tuh dari awal tuh nggak tahu kapan pecah perawan, maksudnya bener-bener nggak keluar darah, karena kan tidak semua perempuan itu kan pecah perawan tuh dengan mengeluarkan darah gitu kan. Exactly. Itu aku tidak merasakan itu pertama. Maksudnya ya udahlah gitu sih. Yang kedua emang nggak pernah yang kayak klimaks yang sampai squirting muncrat gitu loh. Itu nggak pernah, bukan nggak pernah, emang nggak bisa gitu. Mau di kayak apapun tetap kayak nggak bisa gitu, karena memang ternyata tidak semua perempuan emang bisa squirting gitu kan, yang sampai muncrat, sampai pipis gitu kan, kayak tidak semua perempuan bisa begitu deh gitu loh. Nah terus saya bisa tahu, masa sih? Ya ternyata tuh semua cewek tuh bisa squirt. Oh. Semua perempuan itu bisa squirting. Cuman emang kadang-kadang nih kalau misalkan gue pernah survei beberapa teman perempuan. Jadi mereka itu nggak tahu kalau mereka udah ngerasa klimaks dan berasa pengen tipis, mereka stop karena mereka ngerasa nggak tahan. Padahal bukan, itu puncaknya gitu loh. Nah kenapa gue pikir kan kayak lo nggak apa-apa kali coba masturbasi. Dan lo pasti tahu nih pas lo masturbasi tuh enak lo di mana. Ada lo bisa share sama pasangan lo gitu sih. Betul, tapi kayak nggak pernah gitu, mungkin ngerasa keluar tapi kayak luruh gitu loh, maksudnya luruh gimana sih, kayak ya udah keluar gitu aja, tapi ya nggak sampai muncrat gitu loh. Enggak kayak film bokep juga sih Wak. Iya ya ada ya pernah lah, maksudnya pernah merasakan sampai yang titik kayak anjir nggak bisa nih, kayak harus keluar gitu. Udah puyeng kepala kan? Wah anjir, pusing Wak, pusing kepala kenceng, aduh. Kira-kira gitu. Posisi terfavorit lo apa? Asli semua kali ya. Ya asli lah. Tapi geli banget gue. Dogi kayaknya asli. Entah kenapa dia paling nah gue tuh emang tipe perempuan yang emang suka style hardcore ya. Entah kenapa tuh gue suka banget kayak ngerasa disakitin, dikasarin gitu. Enggak yang sampai BDSM, TS. Tapi agak sedikit rock aja ya, agak sedikit kasar gitu ya. Oke. Karena gue nggak suka tuh yang sampai lenjeh terus halus gitu. Gue nggak bisa nih. Apaan sih lo malah kayak cuma ngelus gue?
Berarti lo kok nggak suka vanilla sex ya? Lo sukanya yang lebih galak gitu kali ya? Bener kayak tampar aku, mas tampar aku gitu. Oke, menarik. Aduh gila lu. Gila ya. Parah. Jadi ngomong ini ya, dari semua lo pernah having sex sama pacar sama partner yang baru lo kenal gitu-gitu, lo pakai kondom gak sih? Wah anjir. Nah itu masalah di gue sih sebenarnya. Gue nggak bisa tuh pakai kondom asli, entah kenapa gitu. Gue udah pernah coba gitu, tapi tetap nggak bisa, Wak. Kayak, nah entah kenapa tuh ngerasa kalau pakai kondom tuh malah kering gitu. Asli. Dan bener-bener yang ngerasa, maksudnya mau dibasahin sebasah apapun, kayak punya saya nih nggak bisa menerima akan kehadiran benda asing gitu loh. Oke, tapi menurut maksud gue, jadi kan nggak semua sebenarnya nggak semua kondom itu cocok. Iya betul. Maksud gue gimana pun juga itu kan lo harus take the risk ya. Kalau lo udah having sex sama orang terus lo nggak pakai pengaman gitu loh. Walaupun kadang-kadang kita ngerasa gue bersih kok, gue bersihin ini bersihin itu, tapi kan kita nggak pernah tahu nih penyakit dari mana. Betul. Gue cuma sharing aja, mungkin lo coba aja cari koleksi nih beberapa brand kondom yang memang cocok buat lo, itu yang lo pakai gitu. Gue yakin pasti ada yang cocok buat lo kok. Dan itu cuma satu. Warna silver, angka 388 atau 308 ya? 003 kali. Iya kayaknya itu, dan itu cuma ada di drugstore kayaknya, karena nggak ada di Indomaret dan Alfamart gitu. Udah ada di Indomaret. Oh udah ada, Wak. Oh iya. Udah ada. Gue tahu tuh. Apa ya namanya? Apa? Sakamoto. Iya bener. Nah udah ada. Jadi iya, cuma itu yang ngerasa cocok. Maksudnya bener-bener yang bisa diterima gitu dari itu kayaknya Sutra. Semua umat deh, kayak semua orang tuh pas sama itu, karena emang itu banyak dari Jepang juga kan, terus lebih tipis. Gitu. Bisa dibanding Sutra, terus Vesta, terus apa lagi tuh Durex gitu, kayak banget kan. Nggak bisa ya, gitu. Semoga kondom-kondom endorse gue ya. Ayo mari yang mau masuk podcast. Oh my god. Gitu sih, jadi menurut gue lo usahain deh untuk pasti lah. Kita seksually aktif gitu. Betul. Lo minimal sekarang juga cek kesehatan. Oh pasti. Juga banyak yang gratis kan, nggak mahal gitu kayak dulu. Bener. Kita masih punya solusi kok buat itu. Nah gue tuh yang termasuk aware gitu loh sama kepemilikan gue gitu, terus kayak harus ketika emang udah ketemu stranger yang kayak ini orang gitu dan nggak tahu antah berantah dari mana gitu kan, terus dan berkali-kali gitu, kayaknya harus cek deh gitu, dan kayaknya hampir 2 bulan sekali gitu, kalau ketika emang benar-benar aktif gitu, kayak 2 bulan sekali ngecek gitu ke Prodia. Tuh, dan alhamdulillah nih kayak aduh entah kenapa gitu kayak masih sehat aja gitu. Iya, maksud gue ini gue nggak tahu sih, walaupun punya pacar, bukan kita nggak percaya sama pacar gitu ya. Betul. Lo perlu banget gitu menjaga diri, ya kan. Betul, pasti. Jangan lupa pakai kondom, gue gampar lo ya. Gue dimarahin, Wak. Gila anjir, galak banget Wak. Enggak, kok gue baik banget kan, lo tau gue baik. Siap. Oh sama ini nih, gue dapet keuntungan juga ketika dapet dating apps. Entah kenapa waktu kuliah awal-awal gitu ya, lagi seneng banget tuh pakai Tinder. Nggak apa-apa kan sebut merek? Nggak apa-apa. Iya. Itu tuh bener-bener yang ketemu orang baru tuh tiap hari ganti. Tapi nggak yang tiap hari ganti, dan tapi anehnya tuh dari beberapa orang itu tuh nggak semua yang gue terima kayak oke, kita main yuk gitu, nggak, kayak cuman ada keuntungan tersendiri gitu. Pertama nih makan gratis, asli tiap hari makan gratis, gue ngeluarin duit, gila anjir. Terus itu pertama. Terus yang kedua nonton gratis. Bodoh amat lah, gue bela-belain nonton diulang-ulang gitu, yang penting gue nonton gratis, udah gitu aja. Udah nonton gratis, makan gratis, kayak aduh, kalau kayak gini terus nabung gue. Anjrit, bisa sustain itu gitu, maksudnya
seuntung itu gitu. Itu dapat dari dating apps tuh ya, manfaat selain itu ya itu sih, material, finansial, aman, terkendali. Ya, menurut gue sah-sah aja sih, Iya, selagi benar-benar. gue itu sah-sah aja gitu, karena Benar-benar. Ya lo tau kapasitas lo sebagai perempuan, dan lo Betul. juga harus respect partner lo gitu-gitu Betul, loh. Jadi kayak betul. memang harus saling respect aja gitu. Kalau soal uang, soal seks gitu-gitu loh. Yes, betul, pasti lah. Compromise kan? Bener, pinter deh. Pinter deh, ampun. Anaknya siapa nih, ya kan? Aduh, bapak ibu dong. Terus sekarang lo udah punya pacar nih, ya kan? Belum sih sebenarnya. Belum, lagi PDKT. Yo. Belum berkomitmen tapi sudah deket. Komitmen aja sih, maksudnya baru kayak kita punya kesepakatan bahwa oke, kalau emang jodoh lanjut, kalau enggak ya udah. Oke. Terus lo kenal dari dating apps juga? Apa? Lo kenal dari dating apps juga? Oh enggak, dia ternyata dia partner kerja gue dulu nge-shift tahun 2017 lah gitu, terus putus nyambung, maksudnya kontak hilang terus kayak ini nggak bisa, ini kayak harus dipertahanin gitu loh. Oke. Ya udah sih, tapi aduh maaf ya kalau kamu denger, kan kita belum ngapa-ngapain ya. Jadwalin aja buat ngapa-ngapain. Tapi menurut gue ini kan lagi COVID ya, lo harus hati-hati banget, lo harus aware. Betul, asli. Ketemu orang sembarangan gitu loh. Benar. Ntar bukannya amit-amit penyakit kelamin, malah penyakit corona, kita nggak tahu. Amit-amit, jangan sampai lah, gila, aduh, ngeri juga, Pak. Udah HIV, kena COVID lagi, gila, double. Amit. Jadi lo punya ini ya sih, kayak dulu misalkan lo having sex sama orang, terus lo punya pas isu kayak anjing, nih orang brengsek banget. Apa kayak, maksudnya hal-hal yang benar-benar nyakitin lo tentang seks tuh lo pernah gak sih ngalamin gitu? Brengseknya gimana nih, sampai yang gue baper akhirnya ditinggalin atau gimana nih? Itu bisa terjadi kan, misalkan lo udah having sex sama dia karena ekspektasi lo beda, terus lo di ghosting, terus lo baper gitu-gitu. Ya sama temen lo lah, siapa lagi anjir? Sama temen gue. Lo pernah? Aduh, ya sama temen lo lah gitu. Ya ampun. Dia denger gak ya? Dia denger gak ya? Dia denger lah ya. Cuman gue yakin dia suka dengerin podcast gue. Cuman maksudnya gini, berarti ketika lo dekat sama orang harusnya lo dealing dong di awal, arahnya mau kemana nih gitu. Nah, gue tuh kayak punya apa ya? Gue pasti minta kesepakatan gitu sih di awal gitu. Terus misal kita udah cukup sering deh bertemu dan melakukan itu gitu. Maksudnya dan lingkup kita tuh tahu gitu bahwa gue sama lo sama gue gitu. Terus habis itu gue pasti nanya sih, minta kesepakatan gitu. Ini kita mau gimana nih? Kita mau itu aja, having fun sex aja, atau ada yang lain gitu. Nah, ketika si laki-laki ini menjawab, udah jalanin aja. Ketika dia ngomong kayak gitu, terus gue pasti nimpalin balik sih. Oke, kalau emang lo ngomong jalanin aja, jangan salahin gue kalau gue baper sama lo. Gue pasti bilang gitu dari awal gitu, pasti gue ngasih kesepakatan itu sih. Nah, ternyata memang terjadilah itu perasaan itu terhadap teman Anda, itulah. Oke. Dan sampai sekarang sih. At least dia udah tunangan pun kayak anjir, nggak bisa lupa sih. Gila. Lo bisa lupain dia? Asli. Aduh, kalau gue ngomong ya, itu karena dia baik banget atau enak banget tuh? Dua-duanya sih, entah kenapa tuh dia laki-laki yang gue cari gitu, dari secara tipe, secara sifat tuh dia laki-laki yang gue cari banget gitu, kayak wah nggak bisa nih gitu. Terus kan gue juga udah deket sama ibunya kan, maksudnya gue udah berkali-kali bertemu dengan orang tuanya gitu dan adik-adiknya gitu kan, kayak ngerasa gue kayak ini bisa deh masuk gitu, bisa nih diterusin gitu. Cuman kayak ternyata dia nganggep gue cuma as a partner aja ternyata gitu, tapi gue nggak permasalahin sih gitu. Lo tau nggak, sampai kemarin nih, waktu kemarin nih, dia tuh kan udah tunangan, dia tuh masih ngontak gue suruh mampir ke kosannya. Gila, gue seenak itu apa ya?
sampai mikir nih gue kan geeran terlalu istimewa atau gimana nih gitu kan. Oke. Sumpah sampai di kontak gitu. Nggak cuma dia sih sebenarnya. Kali, iya kan? Bisa. Sampai mantan gue yang punya anak nih, yang udah punya anak sama mantan gue yang udah nikah. Ya Allah masih ngechat, Wak. Berarti masih lo ngechat. istimewa kali buat di mereka asli, ya kan? Asli. Ya gue Sebenarnya gue sama Indras nih enak banget, gue gak bisa ngelupain Indras nih gitu asli, kali ya kan, asli. Hampir semua kayaknya. Mungkin dari 20-an itu kayak hampir setengahnya ngomong gitu sama gue. Asik, gila. Asli. Queen of apa nih kira-kira? Queen of apa nih? Queen Aduh, of gue bed. gue gak berani deh. Itu gitu. Tapi gue jadi takut sendiri sih, karena gue takut malah balik ke karma gitu loh ke gue gitu, kayak duh ini gimana ya kalau gue ladenin yang nggak baik juga, ntar gue dikira pelakor tapi laki lu juga yang gatel gitu kan. Serba salah gitu. Kalau nggak gue tanggepin gue dikira sombong, gimana ya? Akhirnya ya udahlah gue blok aja gitu, karena kan sudah beristri ya Wak, dan sudah mempunyai anak gitu, dan nggak etis juga kalau kita masih kontak hal yang begitu gitu loh. Sangat tidak inilah apa ya, nggak wajar, nggak etis, nggak sopan, apapun asli gitu. Ibu baik ya Bu ya, nggak mau jadi pelakor ya Ibu ya. Aduh, takut saya kalau ntar saya malah yang berbalik dipelakorin gimana mesti. Aduh, takut nih, nggak usah bayangin anjir. Takut ya, Wak. Ngeri sih Wak. Bener. Apa lagi ya? Oh iya, sama ini sih. Oh iya, sama ini sih paling ada satu cerita gitu, dan gue paling nggak bisa ketika memang ini gue ngerasa cocok sama nih laki gitu kan. Gue baru kali ketemu si laki, tapi gue cari tahu dulu sih gitu dari sosmed gitu. Oh ternyata dia punya pacar. Kalau dia udah punya pacar, gue nggak akan mau main sama dia, karena entah kenapa tuh gue nggak suka gitu. Tapi kalau dia jomblo gitu, terus tapi ya pada akhirnya dia mengaku jomblo padahal punya pacar gitu. Iya, banyak juga kan, bahkan iya, tapi hampir banyak banget malah, maksudnya udah punya istri pun mereka ngakunya single gitu-gitu. Betul. Tapi yang penting gue taunya ini nggak punya siapa-siapa gitu. Dia masih berani sih, tapi kalau udah di awal gue tahu dia punya pacar atau punya istri, gue nggak akan mau main. Mau sedia merayu apapun, tetap nggak bisa gitu. Oke, Indra, kira-kira apa nih pesan-pesan lo buat sobat sinting gue di akhir cerita kita, di akhir cerita permekian dan perkentian kita ini? Aduh, apa ya? Buat kalian nih yang maksudnya yang masih aktif gitu, terus masih bener-bener yang rantru gitu tiap hari atau sehari berapa kali gitu kan, lebih aware aja sih sama kesehatan diri sendiri. Paling penting sih kayak diri sendiri dulu deh, baru pasangan kayaknya. Dimana kita ngerasa oh kita baik nih, bisa gitu ngelakuin sering kayak harus diceda gitu, kayak harus tahu apa limit dari sebuah permainan buat diri kita sendiri dulu deh gitu. Terus apa ya? Jaga kesehatan sih paling penting gitu kan. Jaga stamina. Terus apa lagi ya? Stamina nggak tuh? Yoi, terus ya kalau bisa, kalau emang udah ngerasa satu cocok kayaknya terusin deh, maksudnya jangan sampai ganti-ganti gitu. Tapi kalau emang hobi lo nih ya cari ganti-ganti buat pengalaman, aduh jangan dulu deh gitu, kayak mending satu tapi terus dan long last gitu aja sih harapannya sih gitu. Mantap. Oh ya. The last question ya. Ini the last question dan lo harus jawab cepat. Menurut lo seks dan cinta itu apa? Wah anjir, udah berat banget, gue gak bisa misahin itu lagi anjir. karena pas lagi seks gitu terus kayak I love you, aku cinta kamu gitu, kayak semua terungkap gitu. Biar gairah tuh ini ya, gairah tuh menggebu-gebu gitu. Yang jelas kalau seks ya menurut gue sih pasti jelas nafsu gitu kan. Kadang tulus, kadang enggak gitu. Gak bisa ketebak lah, maksudnya gak ketebak ketika rasa di bawah perasaan kah.
ya gitu deh. Terus kalau cinta udah pasti tulus. Dan jarang, bukan jarang ya, dan kadang susah kalau udah cinta tuh mencampur adukan soal nafsu, kayaknya susah aja gitu. Kalau udah cinta, kalau emang lo saklek dan gak mau ngapa-ngapain dia, pasti bakal saklek, gak akan ngapa-ngapain dia gitu kan. Tapi kalau nafsu, kayaknya mau lu cuman pengen ngewe doang, kalau lu nggak cinta ya tetap aja nggak cinta, nggak bisa gitu. Gue cuman pengen main sama lo doang gitu. Mantap. Sesuatu hal yang tidak bisa dicapai. Ya gitu deh pokoknya. Ngewe pakai cinta enak dong. Ya pastilah, pasti. Dan itu kan impian semua orang gitu kan, impian semua wanita dan laki-laki gitu kan. Tapi kalau ternyata lo cuman dianggap cuman teman ngentor doang, lo nggak dikasih cinta, ya nggak bisa dipaksain, Wak. Susah. Iya, benar. Ya kan. Oke, Indra, thank you ya sudah mampir di Cumiasi. Yang denger, aduh jangan ini ya, jangan nge-DM gue aneh-aneh ya. gue udah mulai main tobat nih. Lagi ya. Kita ntar ketemu deh kapan-kapan ya. Iya nih, gue mau ke Jakarta kok. Gue mau ke Jakarta kok. Gitu. Akhir tahun lah. Gue samperin. Oke, bye-bye. Siap, bye.